Dan masih ketemu lagi dengan aku Renia yang masih ditemani ngobrol-ngobrol tentang kehamilan di masa COVID-19 ini, Dr. Grace. Kita langsung lanjut aja ngobrol-ngobrolnya dok ya. Iya. Dr. Grace, kalau nih ada bunda-bunda di rumah yang menjalankan vaksin pertama, kondisinya dia belum hamil. Tiba-tiba setelah dia menjalankan vaksin yang pertama positif hamil. Nah buat yang keduanya nih gimana dok? Kan ada ini ya, ada masa apa booster ya? Oh bukan, maksudnya vaksinasi yang kedua. Dosis yang keduanya nih gimana nih si bunda-bunda bisa melaksanakannya? Oke, jadi tadi yang pertama abis vaksin pertama terus positif ya, itu alhamdulillah karena positifnya test pack ya, bukan positifnya positif COVID iya, ya. benar, positif hamil maksudnya bukan positif. Iya, lupa aku. Sekarang ada juga ya selain test pack untuk itu. Iya oke, terus? Nah jadi ya udah ditunda saja untuk nanti dosis yang keduanya sampai usia kandungannya itu 13 minggu baru masuk ke dosis yang kedua, menyelesaikan dosis yang kedua seperti itu. Oh nggak angus ya? Nggak angus. Dosis yang pertama nggak angus ya? Nggak maksudnya nggak, masih Kayak aci membership gitu ya? Masih aci ya, masih aci. Oh masih nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Gitu. Walaupun jedanya kalau kita pakai Sinovac kan 1 bulan gitu kan dok ya. Kalau kita pakai AstraZeneca 2 bulan. 3 bulan. AstraZeneca 3 bulan. Oh 3 bulan ya, 3 bulan untuk dosis yang keduanya gitu. Oh itu mengikuti itu aja nggak masalah. Betul. Ya, 13 minggu setelah usia kehamilan melaksanakan vaksinasi yang kedua. Yang kedua. Nah, kalau ternyata tadi kan ngomongin AstraZeneca nih, nanti takutnya jadi salah pengertian. Jadi kalau yang sebelum hamil suntik AstraZeneca, nah kemudian jadwal berikutnya itu ternyata hamil gitu ya, maka AstraZeneca-nya tidak dilanjutkan ke suntikan kedua. Oh oke. Sehingga kita ganti platform yang baru, yang lain, bisa Sinovac, Moderna atau Pfizer. Gitu. Jadi bukan berarti tapi kalau yang nggak hamil boleh nggak yang pertama AstraZeneca, yang berikutnya Sinovac, Pfizer, Moderna? Nah, Ya nggak boleh. Itu hanya disyaratkan hanya untuk ibu hamil saja. Oh gitu. Jadi kalau yang jadi AstraZeneca pertama sebelum hamil, kemudian hamil, AstraZeneca-nya di stop, kita ganti platform yang lain. Oh itu masih aman Ya, tapi tetap syaratnya adalah harus usia kehamilannya 13 minggu sampai dengan 33 minggu. Ini yang harus dipahami sama bunda-bunda di rumah juga. Jadi jangan nanti menganggapnya kalau nggak hamil juga mendapatkan syarat seperti ini. Tidak ya, ini hanya khusus yang hamil saja. Nah tapi kalau yang dapat Sinovac, Pfizer, Moderna gitu ya dengan jaraknya 1 bulan kalau misalnya di Indonesia gitu. Nah maka dari itu suntikan keduanya harus diberikan setelah kehamilannya di usia 13 minggu. Seperti itu. Nah ini aku mau nyisipin pertanyaan karena tadi Dr. Grace sempat mention bahwa kalau mamanya kita udah vaksin dosis pertama, let's say Sinovac, yang keduanya tuh nggak boleh platform yang lain, gitu. Karena dok, kemarin aku sempat dengar nih teman-teman berceloteh lah gitu, enggak kok nggak apa-apa gitu. Jadi aku sempat dengar kalau umpamanya kita suntik vaksin yang pertama dengan platform A, yang kedua kalau itunya yang A udah habis, ini kita boleh pakai yang lain. Oh itu boleh. Jadi gini, misalnya contoh ya, Sinovac sudah 2 suntikan, 2 dosis, berarti sudah selesai. Nah kemudian nanti 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian ingin di booster dengan platform yang lain, misalnya dengan Pfizer atau Moderna gitu ya, itu boleh. Tapi harus selesaikan dulu 2 dosis yang pertama dengan platform yang sama. Oh kalau yang di dosis yang pertama ini, pertama sama yang kedua ini berbeda nggak boleh? Nggak boleh. Efeknya? Gitu, karena yang pertama itu kan dia naik nih, imunitas antibodi kita kan naik gitu ya kan, terus dia kan turun lagi landai, makanya kemudian kita membutuhkan dosis yang kedua supaya dia di hybrid naik lagi kan, makin banyak. Nah sedangkan kita sudah naik dengan satu platform, kemudian kita turun, kemudian ada ketemu dengan platform yang lain, itu kan menjadi satu hal yang berbeda ya. Ini pasti nanti pakar-pakar imunologi mungkin yang bisa menjelaskan, tetapi karena ini juga masih baru, akan sangat-sangat lebih baik sesuai dengan uji klinis yang sudah ada. Jadi uji klinis yang udah ada ya sudah satu platform diselesaikan. Nanti kalau mau booster 6 bulan atau 1 tahun kemudian dengan platform yang berbeda ya silahkan gitu. Oh gitu. Nah kalau umpamanya nih
kejadiannya gini dok, ini kejadian waktu pas aku suntik nih. Kebetulan di puskesmas tempat aku suntik nih Sinovac habis, adanya Astra saat itu gitu. Ada orang yang aku lihat dia suntikan pertamanya itu Sinovac, terus karena Sinovacnya habis dia mau suntik yang kedua dia pakai Astra, itu gimana? Nah itu tidak diperkenankan sebetulnya, karena itu dua platform yang berbeda. Kecuali kalau satunya Sinovac, merek yang berikutnya CoronaVac misalnya. Nah itu kan sama platformnya. Oh. Tapi kalau udah Sinovac dengan AstraZeneca itu dua platform yang berbeda gitu. Jadi nggak ada ngaruhnya gitu ke badan dia atau gimana? Bukan tidak ada ngaruhnya, itu masih dalam uji klinis. Oh, Masih iya, diperiksa iya. bagaimana apabila terjadi seperti ini. Tetapi memang yang sudah terbukti efektif meningkatkan antibodi kita secara baik, meningkatkan sel memori kita terhadap netralisasi virus corona ini, ya satu platform. Satu platform itu yang paling aman. Itu yang paling aman. Jadi jangan bikin rule sendiri, intinya gitu ya Bunda ya. Ya dok Iya ya. dong. Harus sesuai dengan uji klinis yang sudah terbukti aman dan efektif. Oh oke. Jangan kalau udah habis ya udah mending ulang dari awal aja lagi pakai platform yang berbeda gitu. Nah dok, Oke. kalau untuk penanganan ibu hamil yang terlanjur kena COVID itu gimana? Ada treatment khusus nggak yang harus dijalani sama bunda-bunda? Ya pastinya penanganannya akan sama seperti yang terinfeksi COVID lainnya. Hanya saja pastikan ini menjadi menjadi lebih spesial karena kan ada dua nyawa ya, ibu Iya. dan juga janinnya. Jadi akan dilihat juga kalau ternyata gejalanya ringan, tetap menjalankan isolasi mandiri seperti biasa 10 hari, ditambah 3 hari bebas gejala baru boleh keluar dari isolasi. Kan? Tapi kalau gejalanya sudah sedang berat yang membutuhkan rumah sakit ya memang sudah seharusnya dirawat di rumah sakit. Tidak boleh ditunda-tunda, kalau udah berat kemudian dia di rumah aja takut masalah biaya dan sebagainya. Tidak bisa, dia tetap harus dirujuk ke rumah sakit. Karena apa? Resiko terjadinya meninggal pada ibu hamil yang terkena infeksi COVID-19 itu sangat tinggi. Itu makanya sekarang pemerintah juga akhirnya mensupport kan dengan mendistribusikan vaksin kepada ibu hamil dan menyusui. Karena itu resikonya. Kalau terlambat, 2 nyawa yang hilang. Sedangkan vaksin menyelamatkan 1 nyawa berharga kan? Ini kehilangan 2 nyawa. Dua-duanya. Sedih banget. Gitu. Jadi nggak usah pakai pikir-pikir panjang, kalau emang gejalanya mulai dari sedang ke berat, berangkat deh bunda. Betul. Ke rumah sakit langsung gitu. Kalau rumah untuk sakit dirawat. rujukan pemerintah semua ditanggung pemerintah kok. Jadi jangan ada pikiran-pikiran tak biaya dan sebagainya. Kalau memang terbukti COVID-19, rumah sakit pemerintah langsung saja menuju ke sana. Mudah-mudahan sih aku doanya jangan sampai ada Jangan ibu-ibu hamil yang sampai kena COVID bener, ya. jangan Gitu. Lebih sampai. PR soalnya gitu. Sedih, Untuk- sedih. Iya, nyembuhin diri sendiri aja kita was-was, apalagi ini mikirin ada bayi di dalam perut. Benar. Gitu kan Itu ya. dia Stressnya makanya double. perencanaan kehamilan pada saat pandemi harus sangat-sangat kita pikirkan baik-baik. Ada betulnya berarti himbauannya Kepala BKKBN untuk sebaiknya ditunda dulu gitu kan ya. Yes. Gitu. Nah untuk yang terakhir nih sebelum nanti kita closing dok, pertanyaan aku adalah peran suami nih dok, suami dan keluarga untuk mendukung kesehatan bunda yang saat hamil di masa pandemi COVID ini gimana dok? Penting banget. Suami penting banget ya, jadi peranan yang paling penting gitu ya. Karena kan buatnya bareng-bareng nih ceritanya ya. Iyalah. Jadi harus bertanggung jawabnya juga bareng-bareng gitu. Tiba-tiba kan. dung aja nggak mungkin gitu kan. Iya, jadi memang peran suami itu sangat penting karena kan support secara mental ya. Bagaimana emosi seorang ibu hamil itu kan pasti lebih sensitif, lebih melo misalnya gitu ya. Jadi peranan suami untuk hadir dan menjadi suami siaga, siap antar jaga itu penting ya. Kemudian meyakinkan bahwa melakukan yang terbaik juga untuk perekonomian keluarga sehingga ibu, anak dan keluarga semua itu stabil secara perekonomian. Walaupun secara pandemi ini memang kita kan ada kesehatan, perekonomian gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kita sudah dianugerahkan rahmat itu dari yang di atas ya kita percaya saja lakukan yang terbaik. Jadi suami yang kuat juga dan hebat juga. Dan suami kan nggak bisa sendirian, harus didukung oleh orang tua, keluarga besar ya, yang memang pastinya akan memberikan kontribusi positif untuk kesehatan baik secara fisik maupun mental dari si ibu hamil ini. Gitu. Dokter ada ini nggak? Ada pesan-pesan Pesan-pesan yang mau disampaikan?
Oke. ke bunda-bunda? Jadi gini, saya selalu mensupport bahwa seseorang ibu yang menginginkan punya anak itu adalah satu hal yang baik ya. Tapi balik lagi, memiliki anak adalah memiliki keturunan adalah sebuah pilihan gitu. Tapi apabila Anda memang sudah dianugerahkan, Anda harus juga mempertanggungjawabkan dengan perencanaan yang baik gitu ya. Dan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini tetaplah menjadi ibu dan calon orang tua yang baik bagi anak dengan cara menjaga kesehatan, protokol kesehatan dengan tepat, pakai masker dengan benar, cuci tangan, kemudian jaga jarak, menghindari kerumunan ya, dan juga menjaga kesehatan pastinya. Dan tak lupa juga saat ini vaksin juga sudah tersedia untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi pastikan untuk ibu-ibu hamil yang saat ini sedang menyaksikan, jangan ragu untuk membawa diri Anda vaksinasi, dan juga apabila Anda memiliki komorbid, periksakan dulu komorbid Anda, kondisi Anda kepada dokter, dan bawa surat pernyataan bahwa Anda layak vaksin untuk saat Anda saat ini sedang hamil. Jadi jaga kesehatan, Anda pasti bisa melewati pandemi ini dengan tetap sehat, bahagia, dan sejahtera dengan kehamilan Anda. Amin, hore! Meringankan sekali pekerjaan aku, sudah dirangkum semua sama Dokter Grace. Ya, Dokter Grace, kayaknya kita udah harus udahan nih ngobrol-ngobrolnya di Persembahan untuk Bunda untuk tema kita kali ini, kehamilan di masa pandemi COVID-19. Ya bunda-bunda, tadi udah kita berdua share ya serba-serbi tentang kehamilan di masa pandemi COVID-19 ini, apa yang harus diwaspadai, mana yang boleh, mana yang jangan. Pokoknya bunda-bunda intinya kalau memang lagi hamil ya nggak usah takut, terus di maintain pemeriksaannya ya ke dokter kandungan supaya selalu terpantau perkembangannya si janin. Walaupun bunda kena COVID, ada kok penanganannya. Jadi don't worry gitu. Don't worry. Seperti yang ditekankan Dokter Grace, sekali lagi saya tekankan, jaga terus kesehatan, be happy and be positive. Gitu ya dok ya? Yes, benar Mbak Renia. Oke, sudah waktunya saya dan Dokter Grace untuk pamit undur diri dulu dari program Persembahan untuk Bunda. Sampai kita ketemu lagi di program Persembahan untuk Bunda episode berikut. Episode yang lainnya, mohon maaf. Episode yang lainnya dengan tema dan topik yang lebih menarik lagi. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga happy. Bahagia. Bye.